Hai, halo. Bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4. Pelajaran 2. Tentang apa ya itu? Ya, benar sekali. Allah hadir dalam hidup manusia. Tapi sebelum kita belajar tentang pelajaran 2, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Judul pujiannya, Tuhan cinta anak-anak di seluruh dunia. Siap? Semuanya siap? Oke, kita akan memuji Tuhan. Tuhan cinta anak-anak di seluruh dunia. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita belajar tentang pelajaran 2 tadi. Allah hadir dalam hidup manusia. Siapa sih manusia? Saya, ya anak-anak semua. Kita semuanya adalah manusia. Semua manusia dicintai Tuhan. Seperti pujiannya tadi. Oke, saatnya kita masuk dalam pelajaran 2. Tapi sebelum masuk ke inti pelajaran 2, saya punya cerita nih tentang seorang anak perempuan yang manis. Dia juga pandai. Namanya Seri Lia. Ayo, ada nggak nih yang namanya sama? Ya, Seri Lia ini anak usianya saat ini 10 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tahun. Sama kan dengan anak-anak semua? Hampir-hampir sama kan? Usianya saat ini hampir-hampir sama dengan anak-anak semua, 10 tahun. Si Serilia ini memiliki kulit sawo matang. Kulitnya sawo matang. Dan rambutnya keriting yang sangat indah. Ya, kira-kira seperti ini nih, seperti gambar di samping. Ibunya bercerita, sewaktu Serilia berumur 8 tahun, si Serilia sangat membenci kulitnya yang sawo matang. Dia juga benci dengan rambutnya yang keriting. Oh iya, si Serilia ini punya sepupu loh. Namanya Ingrid. Siapa namanya? Ya, Ingrid.
sepupunya ini berkulit putih. Nah, itulah kenapa si Serilia tadi saat kecil membenci warna kulitnya yang sawo matang, rambutnya yang keriting. Dia merasa, loh, kok kulit saya tidak sama ya kayak si Ingrid? Kok rambutnya Ingrid lurus, saya keriting? Dia bertanya sama mamanya, "Mah, kok saya beda? Kok saya berbeda dengan Ingrid?" Mamanya akhirnya risau. Dia bingung. Dia bingung menghadapi si Serilia. Gimana cara menjelaskannya? Akhirnya nih, sampai suatu ketika si ibunya Serilia bertemu dengan Tante Frista. Kemudian ibu Serilia bercerita kepada Tante Frista. Tante Frista cuma menggeleng-gelengkan kepala saja. Tapi dia akan berjanji. Dia akan berbicara dengan Serilia dan menjelaskan kepada Serilia kenapa dia bisa kulitnya sawo matang, kenapa rambutnya keriting, seperti itu. Nah, akhirnya Tante Frista menggenapi janjinya. Sabtu sore, dia pergi ke rumahnya si Serilia. Dia ketemu dengan Serilia. Wow, si Serilia senang sekali. Tante Frista! Sampai dipeluk erat Tante Fristanya karena sudah lama tidak bertemu. Akhirnya singkat cerita, si Serilia bercerita kepada Tante Frista. Tante Frista, kenapa ya? Kok kulit saya coklat, sawo matang, rambut saya keriting. Sedangkan teman-teman saya di sekolah berbeda dengan saya. Akhirnya Tante Frista merasa, oh, inilah kesempatan saya untuk menasehati si Serilia. Kenapa warna kulitnya sawo matang, kenapa rambutnya keriting. Akhirnya Tante Frista menjelaskan bahwa dengan warna kulit dan rambut yang seperti itu membuat Serilia tampak berbeda dengan teman-temannya, bahkan dengan Ingrid, sepupunya. Disinilah letak keunikan Serilia. Serilia mendapat penjelasan yang sangat panjang sekali tentang penciptaan, bahwa Tuhan membuat Serilia begitu unik dan istimewa. Nah, itu tadi cerita tentang si Serilia yang berkulit sawo matang, rambut keriting yang berbeda dengan temannya. Dia merasa sangat unik dengan kulitnya yang berbeda, yang sawo matang, rambutnya yang keriting. Itulah hebatnya Tuhan kita. Sekarang tugas anak-anak menjawab pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bolehkah kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Yang kedua, mengapa sih kita harus bersyukur atas diri kita? Oke, dijawab ya. Jangan lupa. Yeay, balik lagi dengan saya. Kita akan mulai pelajaran kita. Ini di intinya.
yaitu tentang Allah hadir dalam hidup manusia. Tapi sebelum itu jangan lupa disiapin dulu Alkitabnya, kemudian buku dan alat tulisnya. Oke? Are you ready? Yuk. Kita akan buka terlebih dahulu Alkitab kita. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 27. Sudah ketemu belum? Yang sudah ketemu katakan yes. Kurang kenceng yes-nya. Yang sudah ketemu katakan yes. Nah, itu berarti sudah ketemu. Saya akan bacakan Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 27. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, kita sudah baca Alkitab kita dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Saya akan menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan ciptaannya yang begitu indah. Nah, di kitab Kejadian tadi yang sudah kita baca itu bercerita tentang Allah menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Tapi sebelum itu, masih ingat enggak hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan apa aja? Coba diingat-ingat dulu. Oke, hari pertama apa? Ya, betul sekali. Hari kedua, good job. Hari ketiga, apa ini ya? Yes, benar sekali. Hari keempat dan hari kelima. Kemudian sekarang hari keenam, yaitu Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tapi cara Allah menciptakan manusia berbeda dengan cara Allah menciptakan dunia dan isinya. Seperti hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau hari pertama sampai kelima Allah cuma berfirman. Sedangkan hari yang keenam ini hari yang istimewa. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah mengambil debu tanah, kemudian dibentuk dengan tangannya Allah sendiri. Allah menjadikan manusia dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas hidup ke hidung manusia, sehingga menjadi makhluk yang hidup. Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupanya. Itu disebut apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali, itu disebut Imago Dei. Imago Dei artinya Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah. Segambar dan serupa dengan Allah bukan berarti wajahnya Allah sama dengan wajah kita atau sama dengan wajah manusia. Tidak. Tetapi lebih kepada beberapa sifat atau karakter Allah yang ada pada manusia. Artinya begini. Manusia ketika diciptakan Allah dilengkapi dengan sifat-sifat Allah, yaitu kasih,
kudus, kesucian, dan berakal budi. Karena Allah adalah kasih, maka manusia pun harus saling mengasihi. Ayo, di sini siapa yang membenci teman-temannya? Siapa yang tidak suka dengan teman-temannya? Ayo. Mulai sekarang tidak boleh. Mulai sekarang harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Harus saling mengasihi kepada teman-teman, mengasihi orang tua, mengasihi saudara, dan mengasihi banyak orang, mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus mengajarkan tentang hukum kasih seperti yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-37, yaitu tentang kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama manusia. Kasih terhadap Tuhan dinyatakan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Kasih terhadap sesama diperlihatkan seperti halnya mengasihi diri kita sendiri. Allah adalah kudus, artinya istimewa dan suci, artinya tidak berdosa. Manusia pun harus menjaga kekudusannya, menjaga kekudusan hidupnya, karena ia merupakan makhluk yang istimewa. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa adalah manusia, dan merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling unik. Manusia juga perlu menjaga kesuciannya, menjaga dirinya dari berbagai perbuatan dosa. Dengan akal budi yang Tuhan taruhkan, dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada manusia, manusia dapat berpikir untuk mengembangkan hidupnya, untuk mengembangkan talentanya, untuk mengembangkan kepintarannya, kepandaiannya, serta dapat memilih dan memutuskan mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Wow, betapa berharganya manusia karena Allah sendiri yang membentuknya dan memberikannya kehidupan. Ingat, tadi Allah mengotori tangannya, mengambil debu tanah, membentuk manusia, kemudian dihembuskan nafas kehidupan. Sangat berharga, bukan? Jadi, seperti apapun kita adanya, semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Karena Allah menciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Allah menganggap semua ciptaannya itu baik adanya. Karena itu tidak baik kalau kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Seperti Serilia tadi. Loh Tuhan, kenapa kulit saya sawo matang? Kenapa rambut saya keriting? Padahal teman-teman saya tidak. Mulai sekarang tidak boleh membanding-bandingkan. Ingat, Tuhan menciptakan kamu itu unik. Tuhan menciptakan kamu itu istimewa. Tuhan menciptakan kamu itu sangat-sangat berharga. Dan semua baik adanya. Apa sih wujud kehadiran Allah dalam hidup manusia? Yang pertama tadi, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, baik secara jasmani maupun rohani. Perbedaan secara jasmani atau sering dikatakan perbedaan fisik. Di antaranya adalah bentuk tubuh, warna kulit, warna rambut, model rambut, bentuk hidung, bentuk wajah, dan lain-lain. Sedangkan perbedaan rohani di antaranya sikap, sifat, karakter, dan lain-lain. Wow, banyak sekali. Tuhan menciptakan perbedaan dengan tujuan
supaya saling melengkapi, bukan untuk saling mengejek, apalagi membuli teman-temannya. Ingat itu, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan kelebihannya, manusia tidak boleh sombong. Sebaliknya, dengan kelemahannya, manusia tidak boleh rendah diri dan iri hati dengan orang lain. Itu yang pertama, tentang wujud kehadiran Allah dalam hidup manusia. Kemudian yang kedua, Allah memberikan beberapa sifatnya kepada kita. Dan itu membuat kita harus menghargai diri kita sendiri dan orang lain. Penghargaan atas diri kita bukan didasari atas penerimaan dan penilaian orang lain kepada kita, tetapi karena kita ini adalah ciptaan Tuhan, segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu, kita sepantasnya menghargai diri sendiri secara positif. Salah satunya dengan menerima diri kita. Kemudian, kekuasaan Allah juga dapat kita lihat melalui berbagai peristiwa dalam hidup kita. Contohnya, ketika kita masih ada di dalam perut ibu, 9 bulan, ibu mengandung. Akhirnya, kita dilahirkan. Semua orang menyambut dengan sukacita kelahiran kita. Setiap kali kita berulang tahun, bertambahlah usia kita. Di sini bentuk pemeliharaan Allah pada kita. Selanjutnya, ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, sesudah belajar dengan tekun, dengan rajin, akhirnya ketika PAS, kita bisa mengerjakan dan dapat nilai yang bagus. Kita sangat senang. Kemudian Allah memberikan kita kesehatan, kecerdasan, ketelitian. Wow, itu penyertaan Allah. Kemudian misalnya ketika kita sakit, ketika kita kehilangan sesuatu yang dicintai, apakah Tuhan tetap menyertai kita? Tentu Tuhan akan terus dan selalu menyertai kita. Ketika kita sedih, ketika kita gembira, Dia selalu hadir dalam hidup manusia. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan ciptaannya. Tak kasih tahu, Tuhan Yesus ternyata juga pernah mengalami kesedihan. Karena Dia adalah manusia sejati yang bisa merasakan sedih dan takut. Di kitab Matius 26 pasal 26 ayat yang ke-36 sampai 46 mencatat bagaimana Tuhan Yesus merasa sedih karena Dia akan berpisah dengan teman-temannya. Karena Dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani menjelang penangkapannya, sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Ia ditemani dengan 3 muridnya, yaitu Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Ia merasa sedih karena manusia tidak memahami maksud kedatangan dan karyanya di dunia. Selain merasa sedih, Tuhan Yesus juga merasa takut karena akan menghadapi penderitaan yang berat. Namun Tuhan Yesus tetap taat kepada Bapa. Dia tetap menjalaninya. Sedih, takut, getar. Itu yang dirasakan Tuhan Yesus. Itu yang dirasakan Tuhan Yesus. Oke. Pembelajaran kita sampai di sini dulu. Ingat,
apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita merasa sedih, kita merasa takut, bahkan kita merasa seorang diri menghadapi berbagai macam masalah, ingat, ada Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu menggandeng tangan kita, Tuhan selalu menggendong kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi semuanya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 2. Kita akan ketemu lagi esok hari untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya, pembelajaran 3. Mari kita berdoa, semoga pembelajaran ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi pengetahuan buat kita semuanya. Tuhan memberkati.